Kehadiran manusia yang kian merambah planet ini menimbulkan persoalan-persoalan baru. Contohnya di bumi Sumatera yang kian terbuka, yang kian kehilangan sabuk-sabuk hijaunya untuk para satwa melintas. Nah, untuk kali ini kami datang ke bumi Sumatera untuk melihat seberapa jauh kerusakan yang kita buat, lalu kemudian seberapa banyak usaha-usaha yang kita lakukan untuk memberikan peluang kepada satwa-satwa ataupun spesies-spesies lain yang memang menghuni tempat ini. Ikuti kami di perjalanan penugasan kami di National Geographic Indonesia, Bumi Lancang Kuning, Sumatera. Di dalam jantung hutan yang dalam, terhampar cerita yang menggugah jiwa. Di antara dedaunan hijau yang lebat, gajah-gajah raksasa berjalan dengan langkah gemulai, mengingatkan kita akan kebesaran alam semesta ini. Namun, di tengah gemuruh hutan yang tenang, terjadi pertemuan tak terduga antara makhluk besar ini dan sang pencipta keajaiban modern, manusia. Gajah mati satu ekor, dunia heboh. Itu contoh-contohnya. Tapi kalau kadang-kadang tanaman masyarakat tuh habis puluhan hektar gitu kan, ya nggak ada informasi satupun ada solusinya gitu. Jadi mana kalau kita pikirkan lebih bahagia hewan seperti itu lagi pada mikirkan rakyat gitu. Ini naluri Pak ya, sama juga loh Pak, kita selalu disakitin. Ya sekali diem Pak, lama-lama kan marah dia. Sama juga dia cari makan, di hutan jangan dimarah, udah biar lewat. Yang penting ladang kita jaga. Ini kan lintas gajah dulu. Lintas gajah sampai ke sana keliling kampung, diusir sama masyarakat, keluar lagi. Kalau sekarang gajah udah gaul semua. Nampak api unggun bukan takut, malah datang dia. Makin terang dia makan sawit apa gitu kan. Kalau sekarang, sedangkan gajah dulu aja besarnya kita kayak mana, kayak tronton besarnya. Kalau sekarang gajah kecil-kecil kan. Jauh beda sama dulu gajahnya. Kalau masuk, ya memang saat itu kita emosi gitu ya kan. Jadi setelah emosi balik lagi, oh iya ini pun begini. Memang udah kita di sini, dia di sini. Ya udah tanam ulang. Yang jelas gajah itu bagi kami ada istimewanya, ada yang nggak istimewanya. Kalau yang istimewanya kalau dia datang bisa untuk jadi tontonan. Nah, kalau yang nggak istimewa pas dia menghabiskan kebun, nah itu kan udah nggak istimewa. Kalau sekarang jam 4 udah keliling dia, udah masuk lahan. Itu kalau sekarang. Ini menghabis hak kita, mengadu kita mau kemana kita mengadu. Nah, tapi itu pemerintah dilindungi tapi merusak masyarakat. Untuk simpatinya sama gajah, mungkin itu pribadi saya. Kalau yang lain-lain ngapain ku pelajari masalah gajah, gak ada untungnya. Kalau ada pendatang saya usir, kalau saya tidak. Gajah masuk sumur dengan anaknya, kok kita tolong. Kalau pemikiran yang lain ya bunuh aja, mengurang-urangi katanya kan. Jangan. Nah, saya tolong Pak, saya tolong. Nah, banyak saksinya, mungkin kepala desa sini bisa tanya itu Pak Makmun itu kayak mana dulu mau mati dihantam gajah. Gara-gara salah dia sendiri. Kenapa gajah masuk sumur dia tolong? Dia lah yang mau dimakan, binatang kok katanya gitu kan. Cuman saya tidak peduli dengan yang itu. Itu terus saya kejar Pak, tentang masalah ada di mana yang orang peduli gajah. Jangankan di Minas, di Duri, saya kejar di Duri. Mana kantor kalian? Aku bilang gitu, saya datangi. Betul nggak kawan ini? Asal-asal kerja aja pula nanti kawan ini kan gitu kan. Saya orangnya sifatnya penasaran. Kalau belum ketemu, saya cari. Jadi kalau rekan-rekan ini datang, menawarkan, memperkenalkan diri, awalnya gini, kasihlah GPS Skolar. Terbantu, alhamdulillah terbantu.
mendeteksi gajah, keberadaan gajah itu di mana. Nah, terus saya datang ke kantornya. Kantor mereka ini di Durian, saya datangi. Saya buat usulan, buatlah kelompok-kelompok kecil di setiap desa untuk yang peduli dengan gajah. Manusia yang lemah bagi kami ya, bagi saya pribadi, saya lemah untuk menghadapi itu. Pasrahnya saya mungkin dimengerti oleh dia. Karena sebutan Datuk ya kita hormati dia. Kalau memang itu mau makan, makanlah. Cuman itu hak kami, jangan dihabiskan. Tapi memang terbukti Pak, bukan omong kosong. Ya udah, ambil nanti entah 5 pokok udah pergi deh. Terbukti. Namun, gajah ini merasa terasing. Di dalam rumah yang mereka panggil hutan, mereka berjalan tanpa arah, pada langkah-langkah yang lelah. GPS-nya kalau Seruni 1992, kalau Almira itu berapa ya? Almira 63. Oke, pakai saya pakai. RSF dalam upaya konservasi gajah di Riau, kita melakukan beberapa kegiatan, aktivitas ya. Di antaranya ada edukasi, patroli, dan restorasi. Loh, Bang. Halo. Gimana Bang? Sehat Bang. Ini nursery Bang ya? Iya, ini nursery. Jadi dia bisa jadi kayak fungsinya sebagai pagar gitu ya? Untuk membatasi ladang, atau memang ada dia petani sekarang nanamnya ini gitu? Kita dorong petani untuk menanam ini supaya karena tidak disukai oleh gajah ya. Jadi berharap tidak dirusak oleh gajah, tetapi memiliki nilai ekonomi buat masyarakat. Untuk merestorasi, mengembalikan habitat gajah yang sudah terfragmentasi. Kemudian untuk melakukan pengamanan gajah di habitatnya, kita melakukan patroli. Jadi ada beberapa tim yang kita buat, yang kita bentuk untuk melakukan patroli-patroli di areal-areal yang menjadi perlintasan gajah. Dari GPS itu untuk pertama strategi pendekatan kita ke masyarakat ya, supaya informasi keberadaan gajah itu cepat diterima oleh masyarakat. Nah, dengan adanya itu, sebelumnya yang masyarakat yang marah ke kita, yang marah ke gajah, nah dengan adanya informasi GPS Kolar ini, mereka merasa terbantu dengan adanya informasi ini, sehingga kerugian masyarakat itu bisa diminimalisir. Nah, sedangkan untuk edukasi itu kita lebih utamakan itu kepada masyarakat yang tinggal di perlintasan gajah. Memberikan suatu ilmu dan pemahaman kepada generasi muda terkait keadaan dan ilmu-ilmu konservasi. Kita memberikan edukasi conservation go to school ini sebenarnya beberapa tingkatan, dan yang kita lakukan di saat ini adalah tingkat SD. Tujuan kita adalah bukan hanya memberikan edukasi kepada anaknya saja, tetapi secara tidak langsung menjadi tangan kita untuk menyampaikan ke anggota keluarganya di rumah, seperti itu. Kita memiliki filosofi mendasar di PHR bahwa kita harus tumbuh, berkembang bersama masyarakat dan tentunya lingkungan dimanapun di area kita beroperasi. Dan harapannya memang upaya-upaya yang kita lakukan ini tentunya dengan kemitraan multi pihak, baik itu dengan unsur masyarakat, kemudian LSM atau mitra-mitra pelaksana yang saat ini sedang kita lakukan kerjasama, dan tentunya unsur pemerintah. Kita berharap mungkin paling tidak upaya-upaya yang kita lakukan ini membawa manfaat lebih panjang, bisa menggugah banyak pihak, terutama untuk kelestarian alam, dan tentunya menjaga bagaimana tanah Melayu ini, di mana satwa-satwa endemiknya merupakan satwa asli yang ada di sini itu masih tetap ada, lestari sampai kapanpun untuk anak cucu kita. Di tengah hutan yang dalam, ada satu harapan yang abadi.
bahwa kita semua, manusia dan gajah, hidup berdampingan dalam damai.